Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi di video kali ini tuh gue bakal nge-review iPhone XR buat kalian pakai di tahun 2020 ini. Kira-kira HP ini tuh masih layak apa enggak buat kalian beli di tahun 2020 ini atau bahkan di tahun 2021? Buat kalian penasaran sama jawabannya, seperti biasa langsung aja check this out. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu sektor desain dan juga build quality dari HP ini. Di sini menurut gua desain dari iPhone XR ini tuh masih bagus banget buat dipakai di tahun 2020 ini, dimana HP ini tuh masih memiliki kesan premium banget saat kalian pegang, dan tentu aja itu berkat dari logo Apple yang melekat pada bagian backdoor dari HP ini. Tapi untuk urusan desainnya emang perlu gua akui kalau desain dari HP-HP Apple tuh emang mostly bagus semua. Jadi itu kesan premium tuh nggak pernah lepas dari HP-HP-nya Apple. Untuk build quality-nya sendiri, build quality dari iPhone XR ini nggak perlu diraguin lagi, dimana kombinasi kaca pada bagian depan dan juga belakangnya serta frame aluminium sukses bikin HP ini tuh jadi solid banget. Intinya untuk sektor desainnya gua nggak ada komplain sama sekali mengenai desain dari iPhone XR ini, karena emang desain dari iPhone XR itu tuh masih cakep banget. Berlanjut ke bagian depannya, di sini iPhone XR memiliki layar full screen dengan notch yang memiliki ukuran layar 6,1 inci dengan panel IPS Retina display dan juga memiliki resolusi HD+. Untuk kualitas layarnya sendiri sebenarnya menurut gua kualitas layar dari iPhone XR ini tuh udah cukup bagus, dimana HP ini tuh memiliki kualitas reproduksi warna yang baik dan juga memiliki ketajaman yang juga baik. Tapi sayangnya menurut gua kualitas layar dari iPhone XR ini tuh masih belum bisa menyaingi HP-HP flagship di tahun 2020 ini yang mostly kebanyakan tuh udah pada pakai layar Super AMOLED. Oh iya, mumpung lagi ngomongin soal layarnya, di sini gue juga pengen kenalin satu buah produk yaitu PhoneMe Nano Glass, di mana ini adalah screen protector yang menyerupai tempered glass, tapi memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dan nggak bisa pecah sama sekali. Jadi produk ini tuh udah gue pakai sekitar 1 tahun terakhir pada HP-HP gue, dan untuk impresinya tuh gue puas banget dengan produk ini. Untuk pilihan finishingnya sendiri, PhoneMe Nano Glass ini ada dua macam, dimana yang pertama yaitu finishing clear dan yang satu lagi yaitu finishing matte. Dan untuk iPhone XR ini tuh gue pakein yang matte, dan gue jujur aja kaget banget saat gue cobain screen protector ini buat main game. Di sini screen protector dengan finishing matte ini bikin pergerakan jari gue tuh jadi smooth banget di layar, dan ini tuh enaknya nggak keset sama sekali. Intinya buat kalian yang para gamer, gue bisa rekomendasiin banget anti gores ini tuh buat kalian beli, karena bikin pergerakan tangan kalian tuh jadi enak dan juga smooth banget. Nah, jadi buat kalian yang pengen beli anti gores ini, langsung aja kalian bisa kunjungi Tokopedia-nya PhoneMe Store Indonesia, atau kalian juga bisa cek link yang ada di deskripsi. Oh iya, apabila tadi gue bilang kalau main game pakai Nano Glass Matte ini tuh enak banget, ini juga nggak luput dari dapur pacu yang diusung oleh iPhone XR ini. HP ini menggunakan chipset Apple A12 Bionic yang jujur aja masih kenceng banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Chipset ini juga ditemani dengan RAM 3GB dan juga memori internal 64GB yang nggak bisa lagi ditambah dengan microSD. Hardware ngebut ini juga dikombinasiin dengan iOS yang optimal banget, dan kombinasi ini pun setelah di benchmark menggunakan Antutu bisa menghasilkan skor sebesar 424.000 yang tentunya aja tuh masih gede banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan HP ini tuh bisa ngasilin setelan grafik smooth extreme ataupun HDR extreme. Untuk gameplaynya sendiri, HP ini tuh bisa ngejalanin game PUBG Mobile ini dengan lancar banget tanpa adanya touch delay sama sekali. Tapi sayangnya aja sepengalaman gua pakai iPhone mulai dari iPhone XR ini sampai iPhone 11, HP ini tuh kalau dipakai untuk main game dengan durasi yang cukup lama tuh berasa panas banget. Dan saat suhunya udah panas, HP ini tuh terjadi sedikit throttling dan juga frame drop, walaupun itu tuh nggak berasa signifikan. Tapi overall HP ini tuh masih memiliki performa gaming yang enak banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Tapi gue lebih saranin kalian buat pakai di grafik yang santai aja, supaya HP-nya ini tuh nggak kepanasan. Berlanjut ke sektor kameranya, HP ini tuh dibekali dengan satu buah kamera belakang, di mana kamera belakangnya ini memiliki resolusi 12MP f1.8 yang udah dilengkapi dengan OIS. Untuk hasil fotonya di siang hari, iPhone XR ini tuh masih bisa diandelin banget. Bahkan gue bisa bilang untuk hasilnya tuh masih bisa banget untuk bersaing dengan HP-HP premium yang ada di tahun 2020 ini. Di sini untuk hasil fotonya itu detail banget dan juga memiliki dynamic range yang bagus serta warna yang natural. Lalu masuk ke foto low light, di sini menurut gua adalah kelemahan dari iPhone XR ini,
Dimana HP ini tuh nggak dilengkapi dengan fitur night mode seperti di iPhone 11. Pada akhirnya untuk hasilnya menurut gua sebenarnya tuh nggak jelek-jelek amat, tapi apabila dibandingkan dengan HP-HP flagship di tahun 2020 ini, tentu aja iPhone XR ini tuh udah ketinggalan banget. Masuk ke sektor videografinya, HP ini tuh bisa ngerekam hingga resolusi 4K 60fps dan semuanya ini tuh bisa berjalan dengan sangat stabil di semua resolusi dan juga semua frame rate. Intinya untuk videografi iPhone XR itu masih bisa banget buat diandelin di tahun 2020 ini, bahkan masih bisa banget buat bersaing dengan HP-HP flagship yang ada di tahun 2020 ini. Lanjut ke kamera depannya, HP ini tuh memiliki satu buah kamera depan, di mana kameranya ini tuh memiliki resolusi 7 megapiksel f2.2. Untuk hasil fotonya, gue bisa bilang hasil foto dari kamera depan iPhone itu emang selalu bagus, di mana kamera depan dari HP ini tuh bisa ngasilin gambar yang oke banget, serta warnanya tuh yang masih natural. Untuk videografinya sendiri, kamera depan dari iPhone XR ini bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 60fps, dan untuk hasilnya langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone XR di resolusi 1080p 60fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasi dan juga untuk audio dari iPhone XR ini? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi itu semua adalah hasil foto dan juga video dari iPhone XR. Dan gue bisa banget buat bilang kalau kamera HP ini tuh masih bisa bersaing untuk tahun 2020 ini. Berlanjut ke sektor audionya, HP ini tuh dilengkapi dengan setup dual stereo speaker dan untuk kualitas suara itu menurut gua tuh udah bagus banget. Di sini volume dan juga bassnya tuh dapat banget. Namun sayangnya menurut gua speaker dari iPhone XR ini tuh masih kalah apabila dibandingkan dengan HP-HP flagship yang ada di tahun 2020 ini. Yang contohnya aja yaitu Xiaomi Mi 10 yang emang punya output speaker yang bagus banget. Tapi karena ini adalah flagship beberapa tahun lalu, jadi gue tentu aja nggak ada komplain sama sekali mengenai kualitas audio dari HP ini. Masuk ke sektor baterainya, HP ini tuh memiliki baterai berukuran 2942 mAh dan baterai ini tuh meskipun kedengarannya kecil banget tapi daya tahannya menurut gua tuh oke banget. HP ini bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan waktu SOT sekitar 6 jam. Tapi sayangnya untuk sektor chargingnya itu merupakan salah satu kelemahan dari iPhone XR ini. HP ini tuh hanya dibekali dengan charger 5 watt dan untuk waktu yang dibutuhin buat ngecas HP ini dari 0 sampai 100 itu menggunakan charger 5 watt ini yaitu sekitar 2,5 jam. Tapi karena iPhone XR itu udah support fast charging, jadi di sini gue pakai charger third party yang udah support power delivery. Hasilnya HP ini bisa ngecas dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 30 menit aja dan itu tentu aja jauh lebih cepat dibandingkan dengan charger bawaan. Selain itu untuk fitur-fitur lainnya HP ini juga udah dibekali dengan wireless charging dan juga IP67 yang bikin HP ini tuh lebih aman terhadap air dan juga debu. Lanjut ke sektor harganya, HP ini tuh gue dapetin dengan harga 6,9 juta. Tapi karena gue pakai tips and trick yang pernah gue share di channel ini, akhirnya gue cuma perlu keluarin duit 5,9 juta buat nebus iPhone XR ini. Dengan harga tersebut gue bisa bilang iPhone XR ini tuh masih worth it banget buat kalian beli di tahun 2020 ini. Bahkan menurut gue ini tuh masih worth it banget kalau kalian belinya tuh di tahun 2021. HP ini masih memiliki banyak lebihan seperti performa, kamera, dan juga baterainya. Dan gue bisa bilang kalau HP ini adalah iPhone paling recommended buat kalian beli di tahun 2020 ini. Oke, jadi segitu dulu aja video kita pada hari ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oke, thank you for watching this video. Gue Bang Jo Review dan seperti biasa, have a nice day.